Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RKC, hari ini perjalanan kita sampai di salah satu bangunan dan salah satu situs makam bersejarah di daerah Condet, yaitu masjidnya Masjid Jami Al Khairat dengan sohibul makam. Di sini ada Allahyarham Datuk Kudul dan Allahyarham Datuk Jiin. Saya tidak sendiri, dalam hal ini saya juga bersama salah satu dari keturunan Datuk Kudul. Di sini telah ada bersama kita yaitu Mpok Tini. Beliau kalau bisa dibilang sedikit agak concern mengenai riwayat dari Masjid Jami Al Khairat dan sejarah datuk-datuknya beliau. Mari kita tanyakan langsung kepada beliau, pada Mpok Tini, bagaimana mengenai riwayat dari Masjid Jami Al Khairat dan datuknya, Datuk Kudul dan Datuk Jiin. Assalamualaikum Sobat RKC, saya di sini sebagai keturunan dari Datuk Kudul dan Datuk Jiin sebagai pendiri masjid tertua di Condet, Masjid Al Khairat. Oke, Pok, ini juga saya ingin bertanya bagaimana sih riwayat awal dari Masjid Jami Al Khairat itu sendiri, dan kira-kira pada masa kapan dibangunnya Masjid Jami Al Khairat ini dan Datuk Kudul dan Datuk Jiin ini hidup? Masjid Al Khairat sendiri sebagai masjid tertua di Condet, itu saya juga keterangannya berdasarkan tuturan dari orang tua saya, almarhum Haji Abdul Hamid. Itu Masjid Al Khairat sekitar abad ke-16. Abad ke-16 itu belum berupa masjid megah seperti ini pastinya, karena namanya pun dulu Masjid Hutan Condet. Masjid Hutan Condet jadi masih terbuat dari kayu. Jadi bangunan itu masih kayu-kayu, Bang Diki. Masih kayu-kayu. Kayunya pun kayu nangka katanya zaman dulu. Karena kan istilahnya di daerah sekitar Condet ini masih hutan dulunya. Makanya disebut Masjid Hutan Condet. Nah, seiring berjalannya waktu dan pergantian kepengurusan masjid, alhamdulillah sampai saat ini sudah berdiri masjid yang lumayan bisa dibilang cukup besar lah ya. Cukup besar untuk masjid sekitaran Condet sini, seperti yang Bang Diki lihat sendiri, dan Sobat RKC nanti mungkin bisa melihat masjid tertua di Condet ini. Nah, untuk Datuk Kudul dan Datuk Jiin sendiri itu Bang Diki, mereka adik abang. Adik abang, adik kakak, gitu kan. Nah, mereka istilahnya datang ke sini masih berupa hutan belantara. Terus mereka berikhtiar bahwa ingin membangun masjid di sini gitu. Karena mungkin dilihat posisinya juga jalan masjid ini di tengah-tengah lah ya. Antara Balai Kambang, Batu Ampar, dan Celilitan. Betul. Gitu. Seperti itu Bang Diki. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa kalau kita tadi mendengar apa yang dikatakan Mpok Tini di abad ke-16 itu, ya notabene Condet yang memang kuat kultur keislamannya saat ini gitu, ya memang didapat dari para leluhur-leluhurnya, termasuk salah satunya ya Datuk Kudul dan Datuk Jiin ini. Yang memang saya juga mendengar suatu riwayat bahwasannya sebelum ada bangunan dalam arti rumah ibadah masjid di daerah Condet, sekitaran Condet, Masjid Jami Al Khairat lah ini kalau bisa dibilang sebagai tempat ibadah yang agak vital pada masa itu. Bahkan kalau waktu itu saya sempat mendengar penuturan dari almarhum Haji Abdul Hamid, dia berumur 6 tahun pun di sini sudah sebagai masjid yang memang jadi pusat pusat jami gitu, masjid yang berjamaah gitu, banyak orang sholat situ. Iya, kalau menurut cerita dari orang tua saya, emang istilahnya dari daerah Kramat Jati, dari daerah Pasar Minggu, terus jembatan Pasar Minggu, itu untuk sholat Jumatnya datang ke sini. Masya Allah. Pada zaman dahulu, karena kenapa? Hanya masjid itu hanya di sini. Ada mungkin di daerah lain tuh berupa langgar. Nah, kalau sekarang bilang musola ya. Kalau zaman dulu bilangnya langgar, seperti itu. Alhamdulillah di sini
sudah banyak kegiatannya juga. Oh. Untuk anak mudanya pengajian setiap malam Sabtunya juga ada, seperti itu Bang Diki. Baik sahabat RKC, itulah tadi sedikit riwayat dari Datuk Jiin, Datuk Kudul, dan juga Masjid Jami Al Khairat. Ya, harapan kita bersama tadi seperti yang udah dituturkan oleh Mpok Tini, kedepannya bahwasannya kalau bisa masjid ini sebagai salah satu aset cagar budaya di Condet, yang memang tadi kita dengar penuturan beliau kurang lebih dibangun ke abad 16 Masehi, karena berdasarkan riwayat dari orang tua ya, riwayat nasab itu sampai ke Datuk Kudul. Ya, mudah-mudahan fungsi dari masjid itu sendiri juga bisa balik lagi seperti bagaimana mestinya, sebagai pusat peradaban Islam di Condet, sebagai pusat pengkajian, sebagai pusat pendidikan bahkan. Dan beliau-beliau yang memang membangun masjid ini, Datuk Kudul, Datuk Jiin, yang notabene beliau adalah mungkin pejuang-pejuang Islam di tanah Condet yang memang berdakwah gitu pada masanya. Ya, mudah-mudahan generasi kita dan generasi seterusnya akan terus mengenang kebaikan beliau, dan akhirnya kita semua tergolong sebagai keturunan-keturunan yang waladun soleh soleha, yang berbakti kepada orang tua kita dan leluhur kita. Demikian informasi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.